Kalau saya sih memang pribadi minuman-minuman soda ini saya selalu sarankan keluarga saya untuk tinggalkan, gitu kan. Karena emang umumnya kalau yang saya baca penelitian itu akan ada mudarat, tapi saya tidak bisa mengatakan itu haram. Karena sesuai dengan pendapat para ulama, minuman-minuman soda di Saudi dibolehkan, ya, dikonsumsi. Semua minuman soda-soda ini banyak kita temukan di supermarket, dan itu sesuai dengan fatwa yang ada dari kerajaan Saudi, ada mufti resmi, dan itu karena izin mereka dibolehkan masuk, gitu kan. Maka berarti itu boleh, pendapat dari ini boleh dibolehkan. Ya. Jadi ini Allahu alam yang saya tahu, kembali kepada hukum umumnya karena dia tidak memabukkan, hanya mungkin dia Allahu alam mudaratnya, ya. Kalau mudarat itu dilihat dari mudarat yang sifatnya memang berbahaya bagi dia. Kalau berbahaya tinggalkan, jauh lebih aman. Minimal kalau syubhat lebih aman untuk ditinggalkan. Kalau kita meminum air tape, kalau nggak banyak apa itu tergolong khamr? Tergantung, tape ini ditanyakan kepada orang yang membuatnya. Saya pernah tanya kepada orang-orang yang membuatnya, seperti apa sih pemahamannya, rasanya waktu awal dimasak dan setelah beberapa hari. Kalau dari jawaban mereka, Allahu a'lam. Kalau saya pribadi, saya tinggalkan. Kalau saya pribadi, karena minimal syubhat. Dan antum tanyakan pada diri antum, kalau saya tidak makan, kenapa? Nggak ada masalah. Walaupun itu favorit kita ya, karena minimal masuk dalam bab syubhat. Tapi kalau seandainya tanyakan, saya pernah tanyakan, Pak, ini kalau dimasak, kebetulan saya mampir di Tol Cikampek pada saat ada saya taklim, kemudian ada penjual di kiri kanan, saya sempat tanyakan, ini bagaimana sih pembuatannya, ini mengandung memabukkan nggak Pak? Bahasa, karena mereka biasa yang buat tahu itu. Ini kalau baru dimasak Pak, dia bilang tidak berpengaruh kalau baru dimasak. Tapi kalau sudah tertinggal beberapa hari, terkena udara, maka ini memabukkan, gitu kan? Maka kalau dari perkataan mereka ini, yang jelas berarti kalau awal-awal dibuat belum mengandung, ya, belum memabukkan, maka insya Allah tidak apa-apa. Tapi kalau dia disimpan, seperti masalah anggur misalnya, anggur itu kan halal buahnya. Tapi kalau dia difermentasikan dan akhirnya beralkohol, ya kan, jadi haram. Minuman keras zaman Nabi SAW dari anggur, anggur kemudian yang sudah dikeringkan juga kismis halal. Tapi kalau kismis sudah direndam di air, dibiarkan sampai berapa hari, kemudian sampai berbusa beralkohol, jadi haram, jadi memabukkan. Dan dia manisnya agak berbeda gitu kan, berubah. Maka ini dikatakan para ulama dalam buku-buku fikih, ini rasanya berubah. Rasa berubah dari rasa yang sebenarnya, itu berarti sudah terkontaminasi dengan hal-hal yang mengkhamarkan atau memabukkan, maka semestinya dihindari. Bagaimana dengan buah durian? Bukankah kalau kebanyakan bikin mabuk? Bikin kenyang, iya. Saya makan durian tidak mabuk. Enggak kok, insya Allah enggak termasuk. Ya. Jadi jangan semuanya ditarik ke masalah khamr ya. Jadi seperti apapun, antum makan nasi kalau makan satu bakul mabuk juga tuh. Jadi kekenyangan nggak bisa jalan juga kan. Jadi jangan dipakai istilah mabuknya itu. Mabuk itu memang betul-betul yang keluar dari jalur gitu kan. Oh, dari akal pikirannya gitu. Nanti akhirnya demo semua penjual durian nanti. Itu buah halal, sebagaimana halalnya anggur gitu kan. Anggur kan asal khamr ya, dibuat dari situ, tapi dia jadi halal karena dia masih buahnya. Selama buah insya Allah nggak masalah. Jika minuman yang hanya mengandung alkohol sangat sedikit tetap haram, dan rokok juga haram, bagaimana dengan perokok pasif? Karena di lingkungan saya masih banyak perokok. Kalau anda kebetulan lewat dan memang dasarnya kita harus terhirup, bukan sengaja, gitu kan, itu tidak ada masalah. Tapi kalau ada orang, saya tidak merokok sih, tapi begitu ada orang merokok sengaja hirup sekalian, ya itu berarti kena juga hukumnya, sama kan gitu. Ya. Saya jawab sesuai dengan pertanyaan ya. Kalau anda iseng bertanya, ya saya juga iseng menjawab nanti. Saya kerja di hotel saya menyediakan minuman alkohol dan daging babi. Apakah gaji yang saya terima itu halal atau haram? Kalau haram, bagaimana cara membersihkan harta dari gaji saya? Teman-teman sekalian, semua yang berhubungan dengan hal yang haram ini lebih dominan kepada hukum haram. Lebih dominan ke hukum haram, gitu kan? Minimal syubhat, gitu, minimal syubhat. Jalan keluarnya, cari tempat yang aman. Cari tempat yang aman. Kerja di tempat yang aman, lebih tentram, jelas. Banyak kok insya Allah tempat-tempat yang itu, jangan dipaksain gitu kan. Kalau anda memang jiwanya di perhotelan, cari perhotelan syariah, sekarang sudah mulai banyak gitu kan. Ada teman-teman kita sudah di Jakarta, sudah banyak sekali hotel-hotel syariah yang bisa dimasuki kerja, melamar, insya Allah mereka menerima kalau punya pengalaman gitu kan.
Itu lebih aman. Atau cari tempat kerja di restoran yang memang jauh dari minuman-minuman keras, yang memang kalau bidangnya di situ, ya itu maka lebih baik. Allahu a'lam. Karena kalau ada khamar terus kita mau mengatakan gajinya halal atau haram, menjawabnya bagaimana? Tentulah lebih dominan kepada haram, karena ada yang haram di situ kan. Saya pernah ditanya oleh seorang muslim juga yang kerja di salah satu minimarket dan di situ jual khamar, halalkah gaji saya? Jawaban saya sama. Kalau anda tanya kepada saya hukum syar'i, saya mengatakan tidak halal. Karena tidak mungkin saya katakan halal sementara ada produk yang haram dijual, kan gitu. Jadi berbahaya bagi dia. Lalu bagaimana jalan keluar membersihkannya? Ya sudah, anda bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.